Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Suhelmi, NIM 2118186 akan melanjutkan pembacaan makalah kami dari kelompok 6, yaitu bagian E dan F. Yang bagian E yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sesuai dengan tujuan dan isi tujuan pengajaran yang efektif dan efisien. Media pembelajaran ini juga merupakan sarana atau fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran guna untuk mengatasi hambatan komunikasi yang ada di bahan pelajaran. Media pembelajaran ini juga bukan hanya sebagai alat bantu mengajar saja, tapi juga sebagai pembawa informasi atau pesan dari pembelajaran. Secara umum, media yang sering digunakan dalam dunia pendidikan terbagi tiga, yaitu 1. Media visual atau media yang dapat dilihat. 2. Media audio atau media yang dapat didengar. 3. Media audiovisual, yaitu media yang dapat dilihat dan didengar. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Media ini dibagi lagi ke dalam dua kategori, yaitu audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara, film rangkai suara, dan cetak suara. Yang kedua yaitu audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video kaset, televisi, dan komputer. Dari pendapat Rudy Brett dikemukakan bahwa media yang dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran ada 6 macam, yaitu media audiovisual gerak, media audiovisual diam, media visual semi gerak, media visual diam, media audio, dan media cetak. Bagian F, evaluasi pembelajaran. Guru dapat mengetahui peserta didik mana yang bisa melanjutkan pelajarannya dari hasil evaluasi yang diperoleh peserta didik. Karena dari hasil itu bisa diketahui juga apakah peserta didik berhasil menguasai bahan atau tidaknya. Dari petunjuk tersebut bisa lebih memuaskan kepada peserta didik yang belum berhasil. Bentuk-bentuk evaluasi pembelajaran mata pelajaran fikih adalah sebagai berikut. Bagian A, tes subjektif. Tes ini pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Tes bentuk esai ini adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Nah, untuk ciri-ciri pertanyaannya itu didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan lain sebagainya. Bagian B yaitu tes objektif. Tes objektif adalah tes yang pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Tujuannya memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari tes esai. Dalam penggunaan tes ini jumlah soalnya lebih banyak daripada tes esai. Bagian C yaitu tes formatif. Evaluasi formatif dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk setelah mengikuti program tertentu. Dalam kedudukannya seperti unit tes formatif dapat juga dipandang sebagai tes diagnostik pada akhir pelajaran. Yang D, tes sumatif. Evaluasi sumatif ini dilaksanakan oleh peserta didik setelah berakhir pemberian sekelompok program atau sebuah program yang lebih besar. Penilaian dilakukan meliputi penilaian kemajuan belajar, hasil belajar siswa, dan terdiri dari pengetahuan, sikap, serta keterampilan dari peserta didik. Penilaian hasil belajar fikih adalah kumpulan informasi untuk menentukan tingkat penguasaan siswa terhadap suatu kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Penilaian hasil belajar dengan cara bagian A, penilaian kognitif dapat dilakukan melalui tes dan non-tes.
B. Pengukuran terhadap ranah efektif dapat dilakukan menggunakan cara non-tes seperti skala penilaian, observasi, dan wawancara. Penilaian terhadap ranah psikomotorik dengan tes perbuatan atau tes kinerja praktik dengan menggunakan lembar pengamatan atau instrumen lainnya. Cukup sekian dari pembacaan makalah kami. Jikalau ada salah dalam penyampaian materinya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.